Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hurrima 'alan nari kullu hayyin layinin syahrin qaribin minan nas." Rawahu Ahmad. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelonggaran waktu, diberi keteguhan iman, sehingga kita dengan mudahnya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid An-Nur ini, di sholat An-Nur ini dengan khusyuk. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar yang mestinya kita untuk pandai mensyukurinya. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu yang tampak maupun itu yang tidak tampak, baik itu yang kecil maupun itu yang besar. Ketika kita pandai mensyukurinya, insya Allah kita akan dilimpahi nikmat yang lain yang lebih banyak, lebih manfaat dan lebih barokah. Allahumma amin. Tapi ingat, ketika kita lupa bahkan ingkar mensyukuri nikmatnya Allah ini, ingat bahwasanya azabnya Allah itu sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Yang kedua, bersama-sama kita mengucapkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya beliau, yaitu untuk menyelamatkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari jalan yang bengkok yang menyeleweng di bawahlah menuju jalan yang selamat, yaitu Islam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di depan kami sampaikan sebuah hadis. Hurrima 'alan nari kullu hayyin layinin syahrin qaribin minan nas. Rawahu Ahmad. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah serta dekat dengan manusia. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah dan dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mestinya kita ingin jangan sampai kelak ketika kita itu kembali kepada Allah, kita diseret, dicampakkan, dilempar ke dalam neraka. Betul nggak? Kita pengennya terbebas dari siksa api neraka. Nah, ini salah satu kuncinya, yaitu kalau kita pengen diharamkan dari api neraka, kita harus ketika hidup berendah hati. Hidup di dunia jangan berlaku sombong, jangan berlaku takabur, riya, pamer. Itu memang sifatnya manusia, kebanyakan begitu. Punya barang yang terbaru contohnya, itu suka
lihat-lihatkan ke orang, punya ilmu yang mungkin orang lain belum dapat, ini dibangga-banggakan di depan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi ketika kita diberi ujian oleh Allah dengan kekayaan mendadak. Ini banyak orang yang lepas kontrol, bahkan jatuh kepada kesombongan. Contoh, yang selama hidupnya itu jadi orang miskin, tahu-tahu dapat rezeki nomplok, akhirnya jadi kaya mendadak. Ketika imannya itu tipis, lemah, maka bisa jatuh dalam kesombongan dengan tetangganya yang tadinya itu ketika lewat, contohnya itu haru-haru, monggo Pak, monggo Bu, begitu naik mobil mewah lewat itu seolah-olah tidak lihat tetangganya kanan kirinya yang dilewatinya, seolah-olah. Yang dulunya itu suka kumpul-kumpul dengan jamaah masjid, jamaah mushola, begitu rumahnya dibangun dengan megah mewah, naikannya mobil mewah, itu mau dekat-dekat sama orang-orang miskin, sama-sama tetangganya yang awalnya akrab, itu jadi renggang, jadi menjauh. Ada yang begitu. Nah, ini sifat yang nantinya akan menyeret ke neraka. Kuncinya agar kita terbebas yaitu berendah diri. Baik dalam kondisi dulu susah, miskin maupun diberi kekayaan oleh Allah, itu hatinya tetap rendah hati, tetap bisa istilahnya nguwong ke orang. Ya, yang paling susah ini nguwong ke orang, jadi memanusiakan manusia. Kemudian berlaku lemah lembut. Jangan sampai kita dalam pergaulan itu sukanya dengan kata-kata yang kasar terus menyakitkan. Nah, ini sumber dosa. Ini naudzubillah. Kemudian mudah dekat dengan manusia, mudah bergaul. Apalagi dengan yang orang-orang tidak punya. Kenapa Pak? Karena salah satu yang kita inginkan besok di akhirat itu, orang-orang tidak punya yang dulunya sering kita kasihi, sering kita beri, sering kita bantu, maka besok itu dia diberi kelonggaran oleh Allah untuk membawa temannya, membawa saudaranya, membawa kerabatnya itu dibawa ke surga. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang lain, besok di akhirat penghuni surga itu kebanyakan itu orang-orang tidak punya, orang-orang papa, orang miskin. Maka salah satu doanya Rasulullah itu, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang fakir miskin. Maka jangan sampai di dunia ini kita menyombongkan diri di hadapan mereka, merendahkan mereka, menyakiti mereka. Jangan sampai kita dekat kepada mereka, kepada siapapun. Kita dekat, ketika kita ada kesempatan untuk membantunya, maka kita membantunya. Ketika dia mengalami kesulitan hidup, kita bisa membantunya. Itu sebuah
kenikmatan yang luar biasa. Kita akan terbebas dari api neraka kelak. Kenapa? Karena kita tidak ada yang menjamin bisa masuk surga atau enggak. Kita ditanya oleh Allah, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kamu mengira pasti masuk surga? Walamma ya'tikum walamma ya'lamillahu alladziina aamanu jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Karena kamu belum pernah terbukti menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan Islam. Dan kamu belum terbukti menjadi orang yang sabar. Nah, kita diuji tadi itu, kesabaran kita kadang-kala itu lepas, merasa nggak sanggup, merasa nggak kuat. Maka salah satu agar kita terbebas dari api neraka tadi, kita mendekat dengan orang-orang yang membutuhkan kita. Saya kira yang berjalan jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan satu hadis ini dan satu ayat ini bisa mengingatkan kita, bisa memberikan manfaat kepada kita, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dibimbing, dituntun kepada jalan yang lurus, dan hati kita digunakan oleh Allah sehingga mudah menerima hidayah, mudah menerima nasihat. Allahumma sekian, kurang lebihnya minta maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.